Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan saya Selvi Rahmawati. Dan saya Aziza Zara. Dan saya Tini Liviadila. Dan saya Rati Ratna Dewi. Kami dari kelompok 5 akan membahas materi tentang anak GSA dan dietnya. Yang pertama yang akan dimulai dari saya, yaitu anak GSA dan dietnya. Dan saya pengaruh diet pada anak GSA. Dan saya jenis-jenis diet pada anak GSA bagian 1 dan bagian 2. Dan saya jenis-jenis diet pada anak GSA bagian 3 dan 4. Kalian pernah dengar nggak diet untuk anak autis? Pernah? Kalau pernah, aku mau jelasin ulang nih ya. Boleh? Boleh? Boleh dong. Jadi ada seorang ahli yang bernama Wijaya Kusuma mengatakan bahwa pengaturan pola makan sangat penting untuk anak autis karena suplai makanan menjadi bahan dasar pembentuk neurotransmitter. Reaksi alergi dan intoleransi yang sering dialami oleh anak autis akan mengakibatkan zat-zat makanan bersifat meracuni saraf atau neurotoksin. Mekanisme pencernaan yang tidak sempurna di dalam tubuh anak autis dipengaruhi oleh kondisi usus yang tidak seimbang, sehingga terapi pola diet gluten free kasein harus diterapkan oleh orang tua. Nah, jenis makanan yang seharusnya tidak diberikan pada anak autis adalah bahan makanan yang mengandung gluten seperti tepung terigu, kecap, mie, sereal, dan makanan yang mengandung kasein seperti keju, es krim, dan biskuit. Nah, bahan lain yang juga tidak dianjurkan adalah makanan yang mengandung penyedap rasa, bahan pemanis, pewarna buatan, makanan yang diawetkan, serta minuman berkarbonisasi, gelatin, kentang goreng, dan madu dengan campuran gula. Nah, dari penjelasan tadi paham nggak? Gitu ya. Teman-teman, kalian tahu nggak sih pengaruh diet pada anak GSA? Nggak tahu. Apa tuh? Jadi aku mau jelasin nih tentang pengaruh diet pada anak GSA. Dia itu ada 2 pengaruh diet pada anak GSA, yaitu kesulitan. Yang pertama itu kesulitan dan kemudahan yang dialami oleh orang tua dalam penerapan diet bebas dan bebas gluten dan kasein. Kesulitan yang dialami orang tua dalam penerapan diet bebas gluten dan bebas kasein ini sebagian besar karena anak sudah memilih makanan yang disukainya sendiri. Jadi orang tua sulit mengontrol diet apabila jajan di luar rumah. Ada juga yang menyatakan tidak kesulitan dalam menjalankan diet. Para orang tua ini menyatakan bahwa anak mereka sudah terbiasa untuk menjalankan diet sehingga anak tersebut sudah terbiasa dengan makanan-makanan yang dipergunakan untuk diet tersebut. Selain itu, faktor pertambahan usia juga meningkatkan kepatuhan anak terhadap makanan-makanan diet tersebut. Yang kedua yaitu pengaruh diet pada anak GSA. Dugaan adanya pengaruh konsumsi gluten dan kasein tersebut terhadap perilaku anak GSA, namun hasil uji statistik menunjukkan bahwa tidak akan ada hubungan antara pola konsumsi makanan yang mengandung gluten dan kasein dengan perilaku anak GSA. Hasil uji statistik tersebut yang tidak signifikan ini mungkin merupakan efek dari kecilnya sampel size dan juga besarnya varian pada subjek heterogen. Varian tersebut diantaranya ada pada range usia, tingkat gejala GSA yang tidak sama dengan masing-masing anak. Dalam penelitian dengan rancangan double blind randomized clinical trial mengidentifikasikan bahwa tidak ada perbedaan kemakanan statistik yang ditemukan pada anak berperilaku dan kadar peptida urin anak GSA dalam kelompok kontrol dan kelompok diet. Jadi itu pengaruh diet pada anak GSA. Oh gitu ya. Kita udah menjelaskan pengaruh diet bagi anak GSA. Nah, kalian tahu nggak jenis-jenis diet pada anak GSA itu apa aja? Apa tuh? Biar aku jelasin ya. Yang pertama itu
ada diet gluten sama kasein, di mana gluten itu adalah senyawa protein yang secara alami ditemukan pada beberapa makanan seperti gandum, jeli dan maupun gandum hitam. Dan juga kasein adalah senyawa protein pada susu. Jadi penderita autis ini diduga memiliki leaky gut atau sistem pencernaan yang bocor, sehingga tidak dapat memecah protein gluten dan juga kasein dengan sempurna. Akibatnya, sisa pencernaan protein gluten ini ataupun kasein dapat terserap masuk atau mengganggu kerja otaknya. Dan juga sesuai dengan namanya, program terapi diet anak autis bebas ini dan juga gluten meliputi penghindaran semua jenis makanan anak autis yang mengandung gluten dan kasein. Dan adapun jenis yang keduanya itu ada 5 mode diet atau 5 step diet, di mana anak autis ini dikembangkan oleh Ben Feingold ini yang awalnya itu ditunjukkan untuk anak-anak yang hiperaktif. Dan juga Ben ini meyakini bahwa dengan tidak mengonsumsi makanan yang mengandung pewarna buatan atau perisa buatan, termasuk dengan pengawet serta beberapa jenis pemanis buatan, anak ini dapat hiperaktif dapat menjadi lebih baik. Selain itu, ada juga bahan tambahan seperti sistensis untuk menghindari senyawa salisifat juga meyakini bermanfaat, di mana senyawa ini adalah senyawa yang secara alami terdapat dari beberapa buah, sayur seperti tomat, timun, apel dan juga anggur dan lainnya. Itu kan tadi Vivi menjelaskan tentang jenis diet pada anak autis, bukan cuma hanya 2 itu saja, tetapi masih ada 2 lagi, yaitu yang pertama spesifik karbohidrat diet. Karbohidrat yaitu sumber makanan yang utama untuk mikroba usus yang menyebabkan gangguan pencernaan. Selain itu, sisa dari karbohidrat tersebut yang tidak tercerna dapat mendorong terbentuknya senyawa asam dan racun yang mengakibatkan rusaknya usus dan gangguan pada sistem pencernaan. Selanjutnya yaitu diet yang lebih ketat daripada diet bebas gluten dan kasein ini adalah diet bebas biji-bijian, laktosa dan gula. Jenis makanan anak autis yang diizinkan adalah daging, telur, dan beberapa jenis sayuran seperti kubis, bayam, bawang bombay, dan paprika. Dan beberapa jenis kacang-kacangan seperti kacang almond. Yang kedua yaitu tahap diet. Tahap diet ini diet yang tidak dapat dilakukan yaitu tidak sembarangan saja, sehingga sebelum melakukan diet ini sebaiknya kita ditambah makanan lain yang akan diperoleh, sehingga anak tidak kekurangan gizi dalam mencoba makanan yang baru. Untuk menghilangkan makanan yang mengandung susu dan gandum berarti mengurangi pemasukan vitamin dan mineral. Oleh karena itu, anak harus diberikan cukup suplemen vitamin dan mineral. Sehingga dalam diet ini kita harus melakukannya secara bertahap-tahap, yaitu mula-mula kita makan malam, hanya makan malam saja, kemudian makan pagi dan selanjutnya makan siang, dan akhirnya juga makan makanan selingan, yaitu dengan bila diet ini dilakukan sekaligus akan timbulnya efek withdrawal. Tahap diet ini ada 3. Yang pertama tahap gencatan senjata, yang kedua yaitu tahap perundingan awal, yang ketiga membangun kembali secara aktif. Terima kasih, itulah penjelasan dan dialog dari kelompok 5 mata kuliah anak autis ujian akhir semester dengan dosen pengampu Ibu Rahmatri Sylvia.